Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita dalam menyembah Tuhan pada hari ini. Marilah kita sambut firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja 23 ayat yang pertama sampai 14 begini bunyinya. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya lah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Berseba dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, di dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asyitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja.
Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Dan tema kita pada hari ini adalah reformasi spiritualitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat ketidakbenaran terjadi di sekitar kita? Misalnya saja dalam lingkup dunia pekerjaan, ada orang-orang yang memanfaatkan jabatan kedudukannya untuk mencari keuntungan pribadi. Atau mungkin di dalam lingkup gereja, ada orang-orang yang mengatasnamakan pelayanan tetapi mencari keuntungan pribadi dan mencari pujian untuk dirinya semata, bukan pujian untuk nama Tuhan. Jikalau pernah ada pengalaman yang seperti itu yang kita pernah alami, apakah respon kita? Bagaimana sikap jemaat yang dikasihi Tuhan ketika melihat ketidakbenaran terjadi? Bacaan kita tadi menggambarkan bagaimana Yosia melakukan pembaharuan atas ketidakbenaran yang sudah terjadi beratus-ratus tahun di Israel selama kepemimpinan Raja Salomo berakhir. Apa saja yang dilakukan Raja Yosia untuk mengatasi dan menumpas ketidakbenaran yang terjadi pada saat itu? Mari kita perdalam lagi makna firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Nah, renungan kita hari ini menceritakan tentang bagaimana Raja Yosia melakukan pembaharuan dalam kehidupan iman bangsanya. Selama beratus-ratus tahun lamanya, sejak berakhirnya masa kepemimpinan Raja Salomo, bangsa Israel hidup dalam ketidaksetiaan. Mereka menyembah dewa-dewa asing. Mereka juga menyembah patung-patung berhala dan tidak lagi mematuhi undang-undang Tuhan. Terutama ketika masa kepemimpinan Raja Manasye. Tentu bukan hal yang mudah bagi Raja Yosia untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsanya yang sudah beratus-ratus tahun hidup nyaman dalam keberdosaannya. Apalagi Raja Yosia masih muda. Dikatakan di pasal yang ke-22 ayat pertama sampai ayat yang kedua bahwa Raja Yosia pertama sekali diangkat menjadi raja usianya masih 8 tahun. Bayangkan anak umur 8 tahun. Kalau sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari anak umur 8 tahun itu biasanya masih kelas 2 SD. Tapi Yosia di umur 8 tahun dia sudah menjadi raja, punya tanggung jawab yang besar. Dan dikatakan di ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud. Hidup sama seperti Daud artinya ia hidup dengan setia dan takut akan Tuhan. Suatu kali ditemukan suatu kitab yang berisi perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Nampak sekali bahwa rumah Tuhan sudah ditinggalkan, sehingga kitab itu baru ditemukan pada saat kepemimpinan Raja Yosia. Jadi bisa kita bayangkan, sebelum kepemimpinan Raja Yosia, kitab itu disimpan baik-baik sehingga tidak pernah lagi dibaca, tidak pernah lagi dipegang. Sehingga ketika kitab itu ditemukan oleh Imam Hilkia, terjadi kehebohan. Di mana setelah dibacakan kitab itu, Raja Yosia mengoyakkan jubahnya, tanda penyesalan. Lalu setelah itu diperintahkan Raja Yosia lah kepada seluruh imam-imam untuk menghancurkan semua patung-patung, tugu-tugu berhala dan juga tiang-tiang berhala yang ada di dalam rumah Tuhan. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Raja Yosia juga menajiskan tempat bangsa itu selama ini mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok. Ia juga merobohkan tempat pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, serta membuang kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari. Berikut juga dengan kereta-kereta kudanya dibakar menjadi abu. Tentu bisa kita rasakan bagaimana aspek emosional
seorang Raja Yosia ketika kita membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat pertama sampai 14 tadi. Ia menghancurkan, ia membakar, lalu abunya dicampakkan. Itu benar-benar suatu pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia secara besar-besaran. Tentu semua itu sanggup dilakukan oleh Raja Yosia karena ada tekad yang kuat di dalam hatinya. Dan ada keinginan yang besar untuk memenuhi janjinya kepada Tuhan, membawa kembali umatnya untuk setia kepada Tuhan. Meskipun Raja Yosia tahu bahwa kutukan, hukuman dari Allah sudah ditetapkan bagi bangsa Israel, tapi ia percaya bahwa dengan pertobatan segala sesuatu bisa pulih kembali. Dan selama 31 tahun masa kepemimpinan Raja Yosia, ia berhasil membawa bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Namun sayang, setelah masa kepemimpinan Raja Yosia berakhir, setelah ia meninggal, bangsa itu kembali tidak setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi apakah yang bisa kita petik dari makna nats renungan kita pada hari ini? Kita sudah melihat bagaimana Raja Yosia melakukan pembaharuan total di dalam bangsanya untuk membawa kembali bangsa itu kepada Tuhan. Apa yang ia lakukan pertama sekali? Pertama-tama yang dilakukan Raja Yosia sebelum melakukan perubahan adalah hidup benar di mata Tuhan. Jadi terlebih dahulu ia menjadi contoh yang baik, contoh yang benar, sehingga ketika dia mau meluruskan ketidakbenaran, tidak ada yang bisa protes. Apa yang dilakukan Raja Yosia, itulah yang menjadi contoh bagi kita. Sebelum kita melakukan pembaharuan, mereformasi ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita. Kualitas diri kita sudah nampak, sehingga kita tidak sekedar dianggap omdo alias omong doang. Yang kedua adalah upaya Raja Yosia dalam melakukan pembaharuan di tengah-tengah bangsanya bukan 1 minggu atau 2 minggu saja, bukan 1 bulan atau 2 bulan saja, tapi selama masa kepemimpinannya ia terus melakukan hal itu dengan konsisten. Mungkin kita pernah mendengar istilah plin-plan. Ada orang yang melakukan perubahan tapi plin-plan. Hari ini setuju sama si A, besok setuju sama si B, akhirnya tidak menjadi teladan yang baik dan tidak berhasil dalam melakukan pembaharuan. Seseorang yang ingin melakukan pembaharuan haruslah konsisten, setia pada misi yang ia miliki, sama seperti Raja Yosia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memakai liturgi Minggu Reformasi Gereja. Kita diingatkan kembali bagaimana tokoh bapak-bapak gereja kita dulu melakukan reformasi di tengah-tengah gereja. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, ada seorang biarawan yang bernama Martin Luther yang memulai aksi reformasinya. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483. Jadi ketika ia melakukan aksi protesnya untuk mereformasi gereja ketika itu, dia baru berumur 34 tahun. Usia yang masih tergolong muda. Tapi ia tidak takut. Ia maju terus untuk memprotes ketidakbenaran yang terjadi di gereja pada masa itu, yang menjual surat penghapusan dosa, surat indulgensia, yang mana hanya orang-orang kaya, orang-orang berduit lah yang mampu membelinya untuk menghapuskan dosanya. Politik uang yang terjadi ketika itu, itulah yang menjadi latar belakang Martin Luther mengeluarkan 95 dalil yang memprotes dogma-dogma yang salah yang berlaku di tengah-tengah gereja ketika itu. Ke-95 dalil itu dia tempelkan di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Dan ia menekankan bahwa tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menghapuskan dosa manusia selain Kristus. Ketika itu bisa kita bayangkan aksi protes yang dilakukannya ditentang oleh gereja. Ia dicap sesat, dianggap pengkhianat, bahkan dituntut hukuman mati.
tapi ia tidak takut. Lalu gerakan reformasinya tersebut diteruskan oleh beberapa tokoh-tokoh gereja lainnya, termasuk Johannes Calvin. Johannes Calvin lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1509. Pada awalnya Johannes Calvin tidaklah setuju dengan aksi reformasi yang dilakukan Martin Luther. Tapi oleh karena Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk mempelajari lebih dalam gerakan reformasi yang telah dimulai oleh Martin Luther, dan pada akhirnya pun ia juga ikut mendukung gerakan reformasi tersebut. Salah satu karyanya yang menjadi acuan gereja-gereja yang menganut paham Calvinis adalah penataan tata gereja. Jadi intinya gerakan reformasi yang ketika itu terjadi bermuara pada satu tujuan, yaitu back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi landasan utama, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita yang pertama hari ini. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang telah meletakkan sebuah landasan, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak ada orang yang boleh menggantikan landasan itu selain meneruskan bangunan tersebut. Artinya apa? Siapapun boleh meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil, tapi tidak ada yang boleh menggantikan landasan itu, karena Yesus Kristus tetap jadi landasan yang utama. Tema kita pada hari ini adalah reformasi spiritualitas. Kita diingatkan untuk memperbarui kualitas iman kita. Bagaimana kita mereformasi ketidakbenaran, bagaimana kita meneruskan gerakan reformasi. Apa yang bisa kita lakukan dalam meneruskan gerakan reformasi saat ini? Ada orang yang hanya kelihatan Kristen ketika sedang berada di dalam gereja atau sedang mengikuti ibadah. Namun setelah itu ia kembali menjadi monster. Artinya apa? Hidup dalam kepura-puraan. Kelihatannya jujur tapi tidak, karena karakternya yang asli sebenarnya jahat. Hanya memikirkan diri sendiri, menjatuhkan orang lain demi mendapat pujian. Raja Yosia adalah contoh yang baik. Bagaimana ia memberi dirinya sebelum melakukan pembaharuan, ia sudah menjadi contoh yang benar. Maka marilah kita sebagai umat percaya, jangan hanya kelihatan Kristen ketika sedang ibadah atau sedang berada di dalam gereja, tapi mari bangun spiritualitas kita, reformasi kalau perlu, agar dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap mampu mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya, melakukan yang benar, yang disenangi oleh Tuhan. Dasar reformasi yang dilakukan oleh Bapak Gereja kita adalah back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Orang yang mampu melakukan pembaharuan adalah orang yang mampu membangun spiritualitasnya. Maka marilah hidup di dalam firman Tuhan. Bawa seluruh keluarga kita untuk rajin membaca Alkitab. Orang yang rajin membaca Alkitab, yang rajin mendengar firman Tuhan, tentu akan semakin dibaharui spiritualitasnya. Bagaimana bisa orang melakukan apa yang benar di mata Tuhan kalau dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau? Maka kembali kepada firman Tuhan. Bawa keluarga kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.